Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya masih akan berbicara tentang penulisan artikel ilmiah. Dalam hal ini saya akan menguraikan tentang bagaimana menguraikan penelitian yang sudah kita lakukan secara efektif. Sebagai ilmuwan, kita memahami betapa frustrasinya seseorang ketika mencoba mengulangi hasil peneliti lain yang prosedurnya diuraikan dengan cara serampangan. Kita mungkin jadi ragu dan bertanya-tanya, apakah hasil yang mereka dapat dipercaya dan detail mana yang mungkin tertinggal dalam publikasi mereka. Untuk menghindari isu seperti itu, menggambarkan secara efektif langkah-langkah yang dikerjakan dalam penelitian adalah merupakan sesuatu yang penting. Di sini saya akan mencoba bagaimana kita bisa membuat artikel kita bisa secara efektif mencapai hasil penelitian kita. Dengan cara yang pertama adalah membuat garis besar untuk menata manuskrip dan informasi pendukung, kemudian memutuskan apa yang ditaruh di manuskrip dan letaknya di mana, kemudian menjelaskan metode penelitian. Menggambarkan secara efektif hasil penelitian mengizinkan orang lain belajar dari penelitian yang kita kerjakan, bisa mengulangi kembali, dan kemudian bersama-sama membangun penelitian dengan topik yang sedang kita kerjakan. Mengetahui hasil mana yang dimasukkan dan bagaimana menyusunnya akan sangat membantu pembaca fokus pada hasil penelitian yang paling penting. Oleh sebab itu, menulis makalah ilmiah sebaiknya mulai dengan membuat garis besar. Data yang sudah kita kumpulkan, disusun secara sesama menurut tingkat kepentingannya. Bukan urutan kronologi di mana percobaan dilakukan. Jadi tidak perlu diurut, saya melakukan yang pertama ini, maka ini ditaruh di depan. Tidak seperti itu, tetapi urutan pentingnya hasil penelitian kita. Jadi susunan itu berdasarkan itu, bukan urutan kronologi di mana percobaan dilakukan. Kemudian pertanyaan berikut untuk melihat tingkat pentingnya penelitian itu, mungkin akan membantu untuk mulai menyusun garis besar manuskrip. Yang pertama, mengapa melakukan penelitian ini? Kemudian hipotesa apa yang sedang diuji, apa yang diuji sebenarnya, bagaimana uji dilakukan, dan apa yang dicari dan ditemukan. Mungkin 5 pertanyaan ini bisa membantu mengurutkan atau menyusun dari data-data yang kita dapatkan. Menulis jawaban pertanyaan di atas akan sangat membantu nantinya ketika menulis manuskrip. Ketika mengevaluasi data, kemajuan utama yang muncul dari studi harus ditentukan. Kemudian persamaan gambar dan skema harus mulai dipertimbangkan di mana seharusnya gambar dan skema tersebut muncul dalam teks untuk meningkatkan pemahaman hasil penelitian. Setelah garis besar tersusun, kemudian kita perlu meninjau ulang bersama dengan kolega untuk menentukan apakah ada poin penting yang terlewatkan. Nah, setelah membuat garis besar umum, garis besar isi yang diperinci barulah dibuat dengan menulis judul, kemudian nama penulis, abstrak juga kemudian ditulis dan diberi tempat. Selanjutnya, konsep kunci dan data dikelompokkan menjadi 3 segmen besar, yaitu introduction, results and discussion, dan conclusion. Jadi ini 3 segmen besar atau pendahuluan, hasil diskusi, dan kesimpulan. Jadi setiap segmen dipilih untuk mengungkapkan penjelasan dan informasi tentang tujuan masing-masing segmen. Jadi misalnya dalam pendahuluan ini yang perlu dituliskan adalah pernyataan persoalan atau proyek dan alasan mengapa mempelajari topik tersebut. Ini harus diuraikan dengan jelas. Isi dari pendahuluan mungkin bisa ditulis dengan menjawab pertanyaan berikut. Mengapa penelitian ini penting? Dan siapa peneliti lain yang telah meneliti topik ini? Dan apa yang mereka kerjakan? Nah, apa yang telah
mereka kerjakan sebelumnya, atau kelompok peneliti kita yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang pembaca harapkan harus ditemukan dalam manuskrip. Poin menarik apa yang nilainya tinggi. Kemudian apa yang pembaca harapkan harus ada pada kesimpulan. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa membantu dalam menyusun di dalam introduction. Jadi ini, nah introduction kira-kira isinya seperti ini. Nah dalam hasil dan pembahasan, semua data harus diletakkan pada tempat yang tepat. Hasil yang akan dipaparkan ditunjukkan dalam subbab dan segala sesuatunya disusun dalam judul subbab. Dan tempat untuk gambar, skema, persamaan, dan tabel yang akan dimasukkan dalam manuskrip perlu diidentifikasi. Jadi kita masukkan di tempat yang mana. Nah yang terakhir di kesimpulan, ini adalah isinya adalah, jadi dalam kesimpulan kita rangkum hasil dari penelitian kita dalam kesimpulan sebagai daftar frasa, mungkin pertama daftar saja, atau kalimat singkat. Sebaiknya dalam kesimpulan tidak mengulangi apa yang dituliskan dalam hasil jika tidak memerlukan penekanan khusus. Kesimpulan mungkin bisa dibuat dengan menjawab pertanyaan ini. Mengapa penelitian ini memajukan bidang yang sedang kita teliti? Kemudian berikutnya apa? Setelah kita dapat ini, berikutnya apa? Itu yang mungkin perlu dituliskan di dalam kesimpulan. Informasi harus diletakkan di tempat yang paling sesuai dalam manuskrip. Jadi panduan jurnal dan apa yang membuat paling menarik bagi pembaca potensial dan kekhususan penelitian perlu dipertimbangkan untuk ini. Jadi bagian standar jurnal umumnya meliputi table of contents atau abstrak grafik, kemudian abstrak, kemudian introduction atau pendahuluan, results and discussion atau hasil dan diskusi, experimental section, kemudian supporting information atau supporting information statement, dan reference manager mungkin kalau kita mau menggunakan. Baik, jadi berikutnya adalah table of contents atau abstrak grafik. Jadi tabel of content atau abstrak grafik adalah tampilan sederhana yang menyajikan keduanya, baik daftar isi maupun abstrak, yang membawa pesan akan pentingnya manuskrip, tetapi tanpa menggambarkan secara khusus hasil atau data. Sedangkan abstrak itu adalah sinopsis singkat yang menyatakan dengan jelas pentingnya dan temuan paling penting dari penelitian yang kita kerjakan. Sementara itu, introduction adalah pembuka cerita penelitian. Jadi sebagai pembuka. Jadi di dalam introduction ini harus mampu menarik pembaca untuk masuk dan mampu mendefinisikan motivasi dan pentingnya penelitian. Nah, pada experimental section ini menguraikan metode percobaan cukup rinci yang mengizinkan pengulangan oleh peneliti lain. Jadi kalau penelitian membaca manuskrip kita, mereka bisa mengulangi apa yang kita kerjakan. Jadi di sini semua prosedur percobaan, data karakterisasi senyawa, dan citasi literatur terkait harus diberikan. Untuk apa? Agar peneliti lain dapat mengulangi penelitian yang kita kerjakan. Mungkin hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Jadi dalam experimental section kita harus memberikan semua rincian yang diperlukan, kemudian meletakkan informasi tambahan dalam supporting information, kemudian menggunakan terminologi yang dikenal dengan baik, kemudian memberikan informasi tentang bahan baru dan tidak biasa. Kemudian di intermediate section kita juga perlu menguraikan teknik pengumpulan data dan bagaimana pengukuran dilakukan. Selain itu juga kita harus menyebutkan model instrumen khusus dan versi perangkat lunak yang dipakai jika ada. Kemudian kita beri penekanan isu keamanan. Jadi kalau itu memang ada sesuatu yang berbahaya di dalam melakukan percobaan, mungkin kita bisa sampaikan atau kita bisa tuliskan dalam manuskrip. Untuk apa? Sehingga dengan demikian, maka peneliti lain dapat mengulangi percobaan dengan aman.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang supporting information. Supporting information statement adalah pernyataan pada akhir manuskrip yang menunjukkan jenis data yang dimasukkan dalam bahan penunjang dan cara di mana pembaca yang tertarik dapat memperoleh salinannya secara langsung. Jadi biasanya supporting information ini diberikan meskipun kita tidak melanggan jurnal itu, tapi kita masih bisa mendownload, mendapatkan supporting information ini. Kemudian referensi, ini adalah berisi literatur terkini yang diacu. Jadi hanya yang diacu, ada yang disitasi dalam manuskrip saja yang dituliskan dalam referensi. Sebenarnya untuk apa referensi ini? Yaitu diacu sebagai pengakuan fondasi penelitian kita yang kita kerjakan. Dan untuk memberi arah kepada pembaca, mengarahkan pembaca akan prosedur, hasil, dan analisa yang dipublikasikan. Nah, selain bagian standar manuskrip, ucapan terima kasih atau acknowledgement ini juga umumnya diperlukan, umumnya juga diminta, dan biasanya pengungkapan dana ini juga dipersyaratkan. Jadi kita diminta untuk menuliskan acknowledgement atau siapa yang mendanai dari penelitian kita ini. Nah, kemudian mungkin kita perlu memeriksa syarat jurnal di mana informasi-informasi tersebut harus diletakkan jika memang perlu dimasukkan. Baik, jadi itu kira-kira secara singkat bagaimana langkah-langkah kita bisa menulis manuskrip, menguraikan hasil penelitian yang kita kerjakan secara efektif, sehingga mudah dipahami dan bisa menarik bagi pembaca. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi singkat ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.